Yang pertama, kata dasar. Kata dasar adalah kata yang ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, buku itu sangat tebal. Yang kedua, kata berimbuhan atau awalan sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkaian dengan bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan, lukisan, dan perbaikan. Yang ketiga, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung atau disebut dengan strip di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak-anak, hati-hati, lauk pauk, dan mondar-mandir. Yang keempat, gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, model linear, meja tulis, mata acara, dan cenderamata. Yang kelima, ada pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. A. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Yang keenam, kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang. 7. Partikel. Lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Siapakah gerangan dia? Apatah gunanya bersedih hati? Yang ke-8, singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Yang kedua, akronim. Nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Yang ke-9, angka dan bilangan. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Yang ke-10, kata ganti. Ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Yang ke-11, kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik.